لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini dijelaskan oleh Al-Quran, hadis yang sahih, dan penjelasan para ulama. Al-Quran yang menjelaskan itu adalah surah Al-Fajr. Allah menyatakan, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Kata Al-Imam Ibnu Katsir mengutip penjelasan dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan Mujahid, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari yang dijelaskan dalam surah Al-Fajr ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan ini menunjukkan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini yang pertama. Selain ayat, ada juga hadis yang sahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari menyatakan, "Mal amalu fi ayyamil ashr afdalu minal amali fi hadhihi." Tidak ada amalan yang dilakukan di 10 hari manapun yang lebih utama dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari bulan ini. Maksudnya 10 hari bulan Dzulhijjah di awal. Para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah? Faqala walal jihadu illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malih falam yarji bisyai'in. Termasuk jihad fisabilillah juga tidak bisa menandingi amalan di 10 hari bulan Dzulhijjah kecuali seseorang yang keluar kemudian menerjang musuh dengan diri dan hartanya dan tidak ada yang kembali sesuatu pun dari hal itu. Maka itu baru lebih utama. Tapi di luar itu, maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan amalan yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Ini hadis. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau menjelaskan, penyebab utama 10 hari ini dianggap istimewa dan spesial, lebih utama dibandingkan yang lain-lain, karena di 10 hari ini terkumpul ibadah-ibadah yang pokok yang tidak terdapat di bulan yang lainnya. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada sedekah, di dalamnya juga ada takbir, tahlil, dan tahmid. Di dalamnya juga ada aktivitas manasik haji, ibadah haji, yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Berdasarkan hal itu, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya. Adapun amalan-amalan yang disunnahkan untuk dikerjakan di bulan Dzulhijjah yang 10 hari pertama ini banyak. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni juz yang keempat menyatakan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini adalah keistimewaan dan keutamaan. Seluruh amal yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan, pahalanya melebihi di waktu-waktu yang lainnya. Oleh karena itulah, maka pertama, yang harus ditekankan adalah memperbanyak sholat. Sholat fardu ditingkatkan kualitasnya, sholat sunat diperbanyak.
yang di luar waktu itu kita sering lalai, sering meninggalkan, khusus di 10 hari ini kita pelihara, karena pahalanya dilipat gandakan. Ini yang pertama. Kedua, yang juga disunnahkan adalah melakukan saum sunnah. Akan tetapi yang dimaksud saum sunnah adalah saum-saum yang waktu pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti saum Senin Kamis atau saum Daud, atau secara spesial saum Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Tidak berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9 kita isi seluruhnya secara full dengan saum. Karena Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil asril qat." Aku belum pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan saum di 10 hari bulan Dzulhijjah ini sama sekali. Full, enggak pernah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yasumal asr." Bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan saum di 10 hari full di awal-awal bulan Dzulhijjah itu. Dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud dengan saum sunnah yang ditekankan pada 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah saum-saum yang waktu pelaksananya disyariatkan seperti Senin Kamis, Daud, atau saum Arafah. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang juga amat sangat dianjurkan adalah memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Sebagaimana sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aksiru fihinnat bitahlil wat takbir wat tahmid." Maka perbanyaklah di 10 hari tersebut tahlil, takbir, dan tahmid. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma itu keluar ke pasar, dan ketika berjalan menuju ke pasar itu dua-duanya takbir. Terdengar takbirnya oleh orang di sekelilingnya, lalu orang-orang pun ikut juga melakukan takbir, sehingga tempat itu bergemuruh dengan suara takbir. Itu dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Umar ibn Khattab radhiyallahu an, suatu saat beliau diam di kemahnya di Mina, dan di kemahnya beliau bertakbir. Takbirnya terdengar oleh orang yang ada di luar kemah. Lalu orang-orang pun ikut bertakbir. Terdengar oleh orang-orang yang ada di masjid. Lalu semuanya takbir sehingga Mina ini dipenuhi dengan gemuruh suara takbir. Ini semua menunjukkan bahwa takbir, tahmid, dan tahlil dianjurkan dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, inilah beberapa hal yang amat sangat ditekankan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah di 10 hari yang pertama ini. Karena tadi diterangkan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu berbeda dengan bulan-bulan lain atau waktu-waktu lain, maka penyambutan kita kepada waktu tersebut harus juga berbeda dengan menyambut waktu-waktu yang lainnya. Di antaranya, pertama, bertobatlah dengan bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi pengganjal bagi kita. Pengganjal dari turunnya rahmat, turunnya hidayah. Karena banyaknya dosa itu menurunkan semangat dan hasrat kita untuk beribadah. Sehingga begitu memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang harusnya kita bersemangat, bersungguh-sungguh, tapi semangat kita melempem. Hasrat kita menurun. Sehingga tidak ada dorongan kuat untuk melakukan ibadah-ibadah itu.
Karena dosa menghalangi turunnya rahmat, turunnya hidayah, turunnya taufik, dan bisa menyebabkan kita malas untuk ibadah, maka sebaiknya taubat ini harus kita intensifkan, terutama menjelang datangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Ini yang pertama. Kedua, bukakan hati untuk menancapkan tekad yang kuat untuk 2 hal. Hal pertama, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Tancapkan tekad yang kuat, begitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah datang, kita akan bersungguh-sungguh. Sehingga ibadah kita berkualitas. Karena kesungguh-sungguhan ini menjadi penyempurna dari ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Khudhil kitaba biquwwah." Ambil kitab itu dengan sepenuh kekuatan. Maknanya adalah mengambil kitab, artinya melaksanakan syariat yang terdapat dalam kitab itu. Biquwwah dengan sepenuh kekuatan, artinya sepenuh kesungguh-sungguhan yang kita lakukan. Ibadah dan pekerjaan apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya akan berkualitas. Ini yang pertama. Hal kedua adalah musara'ah. Artinya bersegera dalam melakukan aktivitas ibadah yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Allah menyatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Malah ada larangan. Dalam surah Luqman Allah menyatakan, wala taniya fi dzikri, janganlah kamu lelet, menunda-nunda dalam mengingatku. Adanya perintah untuk bersegera dan adanya larangan untuk menunda-nunda pelaksanaan ibadah menunjukkan bahwa bersegera melaksanakan ibadah adalah sesuatu yang diperintahkan. Tancapkan juga tekad seperti dalam jiwa kita sebelum memasuki 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Ya tekad untuk bersungguh-sungguh, ya tekad untuk bersegera dalam melakukan ibadah ini. Saya pikir 2 hal inilah yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Tadi sudah disinggung, salah satu ibadah yang ditekankan dikerjakan di 10 bulan Dzulhijjah ini adalah saum Arafah. Yaitu saum pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah di saat para jamaah haji kita sedang wukuf di Arafah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, Nabi SAW menyatakan saum Arafah ini disebut yukaffiru as-sanatal madiyah was-sanatal qabilah. Bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam riwayat lain, masih riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, siyamu yaumi Arafah. Inni ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanatal lati qablahu was-sanatal lati ba'dahu. Saum pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dia menghapus setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maksudnya dosa-dosa yang dihapus. Jadi keutamaan saum Arafah itu begitu menggiurkan. 2 tahun dari dosa kita terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena saum Arafah tadi. Tapi untuk poin ini nampaknya saya perlu menjelaskan lebih jauh. Khawatir ada orang yang salah paham. Karena nanti merasa dijamin dosa yang akan datang itu diampuni, lalu dia bebas berbuat dosa. Ketika ditegur, saya kan sudah saum Arafah, diampuni tahun yang akan datang. Nah, ini sesuatu yang amat sangat keliru. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa di kalangan manusia yang dosa-dosanya dijamin diampuni pada masa yang akan datang hanya 2. Pertama Rasul SAW. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Fat ayat yang kedua.
bahwa dosa Nabi dulu dan yang akan datang dijamin diampuni. Kedua, para pahlawan Badar. Nah, para pahlawan Badar ini kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukan apa saja yang kalian kehendaki, aku sudah mengampuni dosa-dosa kamu. Ini dua pihak yang dosanya sudah dijamin diampuni. Adapun selain dua pihak ini tidak ada lagi manusia yang dosa-dosanya dijamin diampuni pada masa yang akan datang. Adapun yang dimaksud hadis ini bahwa saum Arafah itu bisa menghapus setahun yang dulu dan setahun yang akan datang. Setahun yang lalu ia terhapus dengan saum Arafah. Tapi setahun yang akan datang dosanya belum dilakukan tapi sudah ada jaminan untuk diampuni. Maksudnya adalah Allah akan memberikan hidayah taufik kepada orang itu. Sehingga dengan hidayah itu, orang tersebut melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dia. Kita tahu, banyak amalan penghapus dosa. Pertama, tobat dan istighfar jelas. Orang itu oleh Allah akan diberi hidayah untuk banyak tobat dan istighfar, sehingga dengan itu terhapuslah dosa-dosanya. Yang kedua, Allah juga akan memberi hidayah kepada orang itu agar mengamalkan sebanyak mungkin amalan-amalan kebaikan. Amalan kebaikan ini juga bisa menghapus dosa-dosa. Kata Allah, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Allah juga akan mengaruniakan kepada dia hidayah untuk bersabar ketika memperoleh musibah. Musibah yang menimpa kita menghapus dosa asal kita sabar dalam menerimanya. Allah juga akan menganugerahkan hidayah seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan menghapus dosa setahun yang akan datang, maknanya adalah Allah akan memberi taufik hidayah kepada orang itu, agar orang itu mengamalkan amalan-amalan penghapus dosa untuk setahun yang akan datang. Inilah keutamaan saum Arafah, penghapus dosa setahun yang lalu, dan mengundang hidayah penghapus dosa untuk setahun yang akan datang. Wallahu a'lam. Saum Arafah hanya berlaku bagi orang-orang di luar Bukit Arafah. Bagi orang yang sedang tidak wukuf di Arafah. Bagi kita umpama yang ada di Indonesia atau di belahan negeri lainnya, ya ditekankan saum Arafah. Adapun orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, tidak diperintahkan, tidak disunahkan untuk saum Arafah, bahkan dilarang untuk melakukan saum. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif ketika menjelaskan masalah ini, beliau menjelaskan salah satu alasan kenapa para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah dianjurkan untuk makan dan minum. Pertama, karena hari itu adalah hari Id bagi mereka. Yang kedua, mereka itu adalah tamu-tamu Allah. Dan tidak layak atau tidak pantas bagi pribumi untuk membiarkan tamu-tamunya kelaparan dengan melakukan saum. Oleh karena itu khusus untuk para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah dianjurkan untuk makan dan minum dan tidak melakukan saum. Oleh karena itu saum Arafah hanya disyariatkan bagi orang-orang yang sedang tidak berada di Bukit Arafah. Wallahu a'lam. Ya, di hari Arafah, selain saum ada amalan lain berupa doa yang secara khusus diucapkan dengan lafaz yang khusus pada hari Arafah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta juga Sahih Sunan At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.
dan sebaik-baik doa dan ucapan yang aku dan para nabi sebelumku sering diucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu adalah doa khusus di hari Arafah. Akan tetapi ini bersifat mutlak, tidak ditetapkan waktunya dan tempatnya. Nabi SAW hanya menyatakan sebaik-baik doa dan ucapan yang diucapkan oleh aku dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Hari Nahar artinya hari penyembelihan hewan kurban, dan itu dilaksanakan tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau dikenal juga dengan Idul Adha. Idul Adha dalam ajaran Islam dianggap sebagai hari raya terbesar, lebih besar dibandingkan dengan hari Arafah, lebih besar dibandingkan juga dengan hari raya Idul Fitri, lebih besar juga dibanding dengan hari raya mingguan yaitu Jumat. Ada beberapa alasan, diantaranya kalau pada waktu hari raya Idul Adha atau hari penyembelihan, di dalamnya terkumpul dua jenis ibadah. Pertama ibadah sholat, yang kedua ibadah kurban. Adapun pada Idul Fitri juga ada dua jenis sholat. Sholat Idul Fitri dan sodakoh. Sholatnya sama, Idul Fitri sholat, Idul Adha sholat. Tapi sodakoh dan kurbannya ini berbeda. Dan ibadah kurban dianggap lebih utama dibanding ibadah sodakoh. Karena kalau kurban, di dalamnya terkandung dua jenis ibadah. Yaitu ibadah badaniyah, ibadah fisik, yaitu berupa menyembelihnya. Dan juga ibadah harta, yaitu berupa mengeluarkan uang untuk membeli kambing atau sapi yang akan disembelih. Sedangkan sodakoh atau zakat fitrah pada waktu Idul Fitri hanya berupa ibadah harta saja. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan Idul Adha lebih utama daripada Idul Fitri dengan dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa Idul Adha adalah ibadah penyembelihan dan ini lebih utama daripada zakat fitrah pada waktu Idul Fitri. Alasan yang kedua, kalau Idul Fitri disyariatkan berkaitan dengan saum, berkaitan dengan Ramadan, sehingga ada keterkaitan. Sedangkan Idul Kurban maka itu disyariatkan secara menyendiri. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawa, juz 23 halaman 222 itu menyatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin di negerinya masing-masing itu sepadan atau sama kedudukannya dengan kedudukan para jamaah haji yang sedang jumroh di Aqabah. Dan orang-orang yang sedang menyembelih hewan kurban di negerinya masing-masing itu sepadan atau sama kedudukannya dengan kedudukan para jamaah haji yang sedang menyembelih al-hadiyu di Mina pada waktu tanggal 10 tersebut. Berdasarkan hal inilah jelas bahwa Yaumun Nahar, hari penyembelihan atau Idul Adha dianggap seagung-agung hari raya bagi umat Islam. Wallahu a'lam. Adapun yang menjadi dasar disyariatkannya berkurban adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih serta ijma' kaum muslimin. Ayat Al-Quran yang memerintahkan kurban adalah surah Al-Kautsar. Allah menyatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah. Al-Imam Ibnu Katsir
menyatakan yang dimaksud menyembelih dalam ayat ini adalah menyembelih hewan kurban, unta dan yang sejenisnya. Itu ayat yang memerintahkan. Selain itu hadis juga banyak. Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya menyatakan kana yudhi kabsyain aqranain amlahain wa kana yusammi wa yukabbir. Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk besar. Dan beliau menyebut nama Allah dan bertakbir ketika menyembelihnya itu. Juga Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan suatu saat Nabi SAW berkhutbah pada waktu Idul Adha. Di tengah khutbahnya beliau menyatakan la yudhiyanna ahadun hatta yusalli. Janganlah salah seorang pun di antara kamu menyembelih sebelum dia sholat terlebih dahulu. Jadi sholat dulu, setelah sholat barulah menyembelih. Nah, dan banyak lagi hadis lainnya yang sahih. 2 hadis tadi dua-duanya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semuanya menunjukkan tentang adanya pensyariatan hewan kurban pada waktu Idul Adha. Oleh karena itu wajar apabila kaum muslimin seluruhnya ijma tentang disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Wallahu a'lam. Hukum berkurban sebenarnya diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ada yang menyatakan sunnah, sebagian ada yang menyatakan wajib. Tapi saya melihat yang mewajibkan ini lebih rojih, lebih kuat daripada yang mensunnahkan. Ada beberapa dalil yang mewajibkan kurban. Pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Siapa orang yang memiliki kelapangan, kemampuan untuk berkurban, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Dia disuruh menjauh tempat sholat, seolah-olah dia ini sudah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang, yaitu meninggalkan kewajiban. Ini yang pertama. Kedua, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai dan yang lain-lainnya dari Abdullah bin Jundub. Nabi SAW ketika khutbah menyatakan, "Man dhabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah." Siapa orang yang menyembelih kurban sebelum dia sholat, hendaklah dia mengulang kembali setelah sholat. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaklah dia menyembelih sekarang setelah sholat. Hadis ini dengan tegas menyatakan, kalau orang menyembelih sebelum sholat, hendaklah diulang. Kalau itu sunnah, senilai dengan sedekah biasa, maka tidak ada bedanya sebelum sholat atau setelah sholat. Sebelum sholat sedekah, setelah sholat sedekah. Tidak perlu diulang. Tapi Nabi menekankan siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah dia mengulang setelah sholat. Dan siapa yang belum menyembelih setelah sholat, hendaklah dia menyembelih. Dan sebenarnya banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan wajibnya menyembelih, tetapi bagi orang yang memiliki kemampuan. Adapun orang yang menganggap itu sunnah, ini didasarkan kepada beberapa hadis yang juga sahih, akan tetapi pemahaman dari hadis sahih itu yang dianggap keliru oleh pihak pertama yang mewajibkan. Hadis yang dipakai oleh mereka adalah, pertama, Nabi SAW menyatakan, "Idza dakhalal ashr, fa arada ahadukum ayyudhiya." Kalau sudah masuk ke 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maksudnya hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'arada ahadukum ayyudhiya. Dan salah seorang di antara kalian berkehendak ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya, kukunya, dan seterusnya. Dia menyatakan, hadis ini menggunakan lafaz fa'arada ahadukum ayyudhiya.
Salah seorang di antara kamu berkehendak. Kalau berkehendak, berkeinginan, berarti tidak wajib. Karena kewajiban itu tidak diserahkan kepada kehendak orang, kepada kehendak manusia. Tapi ditetapkan oleh syariat Allah. Kalau hadis ini menyatakan siapa orang yang berkehendak untuk menyembelih, menunjukkan menyembelih itu tidak wajib. Karena diserahkan kepada kehendak manusia. Berdasarkan hal ini, menyembelih bagi yang mampu adalah sunnah. Itu alasan. Alasan ini dibantah oleh para ulama yang mewajibkan. Di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan bahwa mengambil dalil sunnah dengan hadis ini adalah sebuah penerapan dalil yang keliru. Karena apa? Karena hukum menyembelih tidak didalili oleh hadis itu, tapi didalili oleh hadis-hadis lain, di antaranya sudah saya kemukakan tadi. Setelah kewajiban menyembelih kurban ini sudah pasti berdasarkan dalil lain, lalu ada orang yang ingin melaksanakan. Ingin itu irodah. Maka ada syarat jangan memotong kuku, memotong rambut, dan seterusnya. Tapi keinginan ini tidak menghapus hukum wajibnya berkurban. Sama aja dengan Al-Quran menyatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran ini tiada lain kecuali peringatan bagi seluruh alam, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin bersikap istiqomah. Ayat ini menyatakan liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang hendak istiqomah di antara kalian. Istiqomah dalam ayat ini diutarakan dengan liman syaa, siapa saja yang berkehendak, minkum di antara kalian, ayyastaqim, untuk istiqomah. Apakah ayat ini menunjukkan istiqomah itu sunnah? Tidak, istiqomah adalah wajib. Tapi orang yang sudah akan melaksanakan kewajiban istiqomah, pasti disertai kehendak. Siapa saja orang yang hendak istiqomah, hendak melakukan kewajiban berupa istiqomah ini, berpeganglah pada Al-Quran. Sama aja umpamanya kita menyatakan sholat itu wajib. Tapi sebelum sholat ada kewajiban lain, yaitu umpamanya berwudu. Lalu kita menyatakan, man yuridu minkum ayyusolliya falyatawaddo. Siapa saja di antara kalian yang hendak melakukan sholat, maka hendaklah dia berwudu. Siapa yang hendak melakukan sholat, hendaklah dia berwudu. Apakah perkataan ini menyatakan sholat itu sunnah? Karena ada menyatakan siapa yang ingin melakukan sholat. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah fagsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang ingin menegakkan sholat, hendak menegakkan sholat. Idza qumtum ila sholah, maknanya adalah aradtumus sholah. Kamu hendak melakukan sholat, maka berwudulah. Apakah ayat ini menunjukkan sholat itu sunnah karena ada aradtumul qiyam lis sholah? Tentu saja tidak. Sholat wajib. Tapi kewajibannya bukan berdasarkan ayat itu, tapi berdasarkan ayat yang lain. Lalu ketika orang akan melaksanakan kewajiban sholat ini, dia memiliki kehendak untuk melaksanakan kewajiban ini. Lalu diungkapkan, siapa yang hendak sholat, hendaklah dia berwudu. Nah, berdasarkan hal ini jelas, pendapat yang lebih kuat adalah berkurban wajib bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kurban. Wallahu a'lam. Kalau seseorang mau berkurban di bulan Dzulhijjah, ada beberapa hal yang harus dijauhi. Yaitu dia tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut. Rambut apapun yang ada di tubuhnya. Baik rambut kepala, kumis, apalagi jenggot, ataupun bulu kemaluan, bulu ketiak, semua bulu yang ada di dalam tubuhnya tidak boleh untuk dipotong, dan dimulai sejak masuk
tanggal 1 Dzulhijjah. Berdasarkan sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhhiya." Kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban, maka janganlah orang itu mengambil sedikit pun, baik dari rambutnya ataupun kukunya, sampai dia menyembelih. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud tidak boleh mengambil kukunya atau rambutnya, itu maksudnya dengan cara apapun. Baik dengan cara dipotong, digunting, atau dengan cara dicabut, atau dengan cara dibakar, atau dengan cara-cara apapun yang menyebabkan secara sengaja rambut atau kukunya itu terambil oleh orang tersebut. Dan itu suatu larangan yang wajib untuk dijauhi dan tidak boleh dilanggar. Melanggarnya adalah dosa. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni menyatakan, siapa saja yang melanggar larangan ini, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak ada kifarat apapun, tidak ada denda apapun, tidak ada amalan apapun yang harus dia lakukan sebagai penebus atas dosanya. Hanya dia cukup bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang harus dijauhi bagi orang-orang yang akan berkurban dan berlaku mulai 1 Dzulhijjah. Kecuali apabila rambut atau kuku itu rontok dengan sendirinya tanpa dicabut. Atau karena ketidaksengajaan, umpamanya kita sedang mengelus-ngelus jenggot atau menggaruk-garuk kepala, kemudian tanpa sengaja ada yang tercabut, atau umpamanya rontok begitu saja tanpa ada upaya pencabutan, atau sengaja dicabut karena terpaksa. Karena kalau tidak dicabut, umpamanya madharat, umpamanya kukunya pecah. Yang apabila tidak dicabut, bisa menimbulkan bahaya, sakit, mengganggu aktivitas, dan seterusnya. Maka dalam kondisi seperti itu, dia tidak berdosa dan tidak ada kafarat apapun. Itulah beberapa hal yang dilarang bagi orang-orang yang akan berkurban. Wallahu a'lam. Kewajiban menahan diri dari mencabut kuku atau memotong rambut hanya khusus bagi orang yang akan berkurban. Adapun anggota keluarga dari orang yang akan berkurban itu tidak terkena dengan kewajiban ini. Demikian juga orang yang akan mewakili orang berkurban untuk menyembelih. Umpamanya kita mau berkurban, tapi kita tidak bisa menyembelihnya karena tidak tega atau karena tidak berpengalaman, khawatir gagal dan seterusnya. Akhirnya diwakilkan kepada orang yang mampu melakukannya. Orang yang akan menyembelihnya tidak terkena kewajiban ini, keluarganya juga tidak terkena kewajiban ini. Dalilnya adalah karena tidak adanya dalil yang menyuruh menahan diri kepada keluarganya dari memotong kuku dan rambut. Nabi SAW menyatakan, fa'arada ahadukum ayyudhhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wa adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Kalau salah seorang di antara kamu akan berkurban, maka janganlah orang yang akan berkurban itu mengambil rambutnya atau kukunya sedikit pun sampai dia berkurbannya. Nah, ini khusus ditujukan kepada orang yang akan berkurbannya, tapi tidak berlaku bagi keluarganya atau orang yang akan mewakilinya dalam hal itu. Wallahu a'lam. Ya, udhiyah
dijelaskan dalam kitab-kitab kamus bahasa Arab. Di antaranya Ibnu Mandur dalam Lisanul Arab menyatakan udhiyah ini bentuk mufrad atau tunggal, jamaknya adalah adhahi. Ada juga kata lain yang maknanya sama yaitu dhahiyah, jamaknya dhahaya. Dua-duanya maknanya adalah hewan sesembelihan. Secara istilah syar'i, udhiyah adalah hewan yang disembelih pada waktu Idul Kurban seusai sholat Idul Adha dalam rangka bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi dari udhiyah. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa ada kata lain dari udhiyah atau hewan sembelihan, yaitu ad-dhahwah, yang maknanya adalah waktu duha. Disebut demikian karena pelaksanaan dari penyembelihan itu dilakukan pada waktu duha. Oleh karena itulah disebutlah udhiyah, dan sholat yang dilakukan sebelumnya juga disebut dengan sholat Idul Adha. Dilihat dari waktu pelaksanaannya, yaitu waktu sholat duha. Tetapi prinsipnya bahwa udhiyah maknanya adalah hewan yang disembelih untuk berkurban, dilakukan seusai sholat Idul Adha, dan diniatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dan definisi dari udhiyah. Adapun jenis hewan yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban, pertama harus berupa hewan ternak. Berdasarkan ayat Al-Quran, surah Al-Hajj, ayat ke-34, Allah menyatakan, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Kata Allah, dan bagi setiap umat telah kami jadikan syariat penyembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Ini yang pertama. Kedua, adapun dari jenis hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban adalah pertama unta, bila ada dan memungkinkan. Yang kedua, sapi yang bagus. Yang ketiga, domba. Dan yang keempat, kambing. Mana saja di antara keempat ini yang memungkinkan dan tersedia di daerah kita, maka silakanlah untuk berkurban dengan hal-hal tersebut. Itu dari segi jenis. Adapun dari segi sifat, maka diutamakan. Pertama, hewan tersebut harus sehat dan tidak terkena penyakit apapun. Yang kedua, harus gemuk dan tidak berada dalam keadaan kurus sehingga tinggal tulang belulang yang terbungkus kulitnya saja. Dan yang ketiga, sempurna, tidak ada cacat baik di kakinya, di badannya ataupun di kepalanya dan seterusnya. Dan yang keempat, tentu saja ada di tempat kita, tidak sedang hilang, tidak sedang kabur. Itulah beberapa persyaratan yang harus terpenuhi di dalam hewan yang akan kita jadikan sebagai hewan kurban tersebut. Adapun mengenai usia binatang ternak, ini diambil dari pemahaman dari istilah yang ada dalam hadis tentang hewan kurban. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Mujashi bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, Innal jada'a minadh-dha'n yuwafi
mimma yuwafi minhu atsani minal ma'az. Kata Nabi SAW, sesungguhnya al-jadha itu artinya sebutan untuk binatang ternak tertentu. Al-jadha dari do'an. Do'an itu adalah domba yang berusia genap 1 tahun. Ini menurut jumhurul ulama. Sekalipun ada juga yang berpendapat do'an itu adalah domba yang usianya di bawah 1 tahun. Ada yang menyatakan 8 bulan, ada juga yang menyatakan 10 bulan. Kata Nabi SAW, innal jadha minad do'an yuwafi mimma yuwafi minhu atsani minal ma'az. Bahwa al-jadha yang termasuk do'an atau kambing atau domba yang usianya genap 1 tahun atau kurang dari itu, baik 10 bulan ataupun 8 bulan, itu mencukupi apa-apa yang bisa dicukupi oleh atsaniyah minal ma'az. Atsaniyah minal ma'az artinya bermacam-macam. Kalau berupa unta, atsaniyah minal ma'az itu adalah unta yang usianya genap 5 tahun. Kalau itu sapi dan kambing, maka sapi dan kambing yang disebut dengan atsaniyah adalah usianya minimal genap 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Oleh karena itu, kalau kita mau berkurban dengan unta, maka usia unta yang akan kita sembelih itu minimal 5 tahun. Kalau sapi, maka minimalnya 2 tahun. Demikian juga kambing. Adapun kalau domba, tadi disebutkan, yang lebih utama minimal 1 tahun. Sekalipun ada sebagian ulama yang membolehkan di bawah itu, yaitu 8 bulan ataupun 10 bulan. Dan tidak boleh menyembelih hewan kurban yang usianya di bawah itu. Baik umpamanya unta di bawah 5 tahun, sapi di bawah 2 tahun, demikian juga kambing, dan domba di bawah 8 bulan. Inilah beberapa ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama ketika menerangkan hadis yang berkaitan dengan masalah itu. Adapun unta dan sapi itu berlaku untuk 7 orang. Kalau kambing dan domba berlaku untuk 1 orang. Dalam hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kata Jabir, naharna bil Hudaybiyah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-badanata an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kata Jabir, pada waktu Hudaybiyah, kami bersama Nabi SAW menyembelih seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Ini menunjukkan unta dan sapi sama, yaitu untuk 7 orang. Dan kambing serta domba untuk 1 orang. Satu ekor kambing cukup untuk kepala keluarga dan mewakili mencakup seluruh keluarganya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Riwayat ini diterima dari Atha bin Yasir radhiyallahu an. Dia bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Ayub ini, in kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakulun wa yut'imun. Dulu di zaman Nabi SAW, seseorang menyembelih kambingnya untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya, lalu mereka makan dari daging itu dan sebagiannya diberikan kepada orang lain. Ini menunjukkan satu kambing mencukupi untuk diri sendiri beserta anggota keluarganya.
Ada hewan-hewan yang tidak boleh untuk dijadikan kurban, dan bila dijadikan kurban, maka dianggap tidak sah. Yang pertama yang cacat. Dan yang cacat yang tidak boleh dijadikan kurban sehingga kurbannya tidak sah adalah 4 macam. Pertama adalah yang pincang, yang kedua yang sakit, yang ketiga yang buta, dan yang keempat yang kurus. Ini dasarkan kepada hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arba'un la tajuzul adhahi. Ada 4 hal yang menyebabkan tidak boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Yang pertama kata beliau adalah al-aura'u al-bayinu auruha. Adalah binatang yang buta, yang jelas-jelas kebutaannya. Yang kedua wal maridhah al-bayinu maraduha. Binatang yang sakit, yang juga jelas-jelas sakitnya. Yang ketiga al-arja'u al-bayinu dhal'uha. Binatang yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Dan yang terakhir adalah al-kasirah allati tunqi. Adalah binatang yang kurus, yang tidak ada lagi tulang sumsumnya, saking kurusnya. 4 ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih, menyebabkan seekor kurban yang disembelih dalam kondisi seperti itu menyebabkan kurbannya tidak sah. Ini dari segi keadaan hewan sehat atau cacat. 4 jenis cacat itu menyebabkan tidak boleh dijadikan kurban, dan bila dijadikan kurban tidak sah. Kedua, dari segi usia. Tadi sudah dijelaskan kalau usia unta minimal 5 tahun. Usia sapi dan kambing minimalnya 2 tahun. Dan usia domba menurut satu pendapat 1 tahun, ada lagi yang lebih longgar minimalnya 8 bulan, ada lagi yang menyatakan 10 bulan. Di bawah usia itu maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dan bila tetap memaksa dijadikan sebagai hewan kurban, maka kurbannya tidak sah menurut syariat. Tadi sudah disebutkan 4 jenis cacat yang menyebabkan hewan itu tidak sah untuk dijadikan kurban. Tapi ada jenis cacat lain yang menyebabkan dia tetap sah, cuma makruh hukumnya. Ada 5 jenis cacat. Pertama, bila ekor dan daun telinganya putus, baik melebar ataupun memanjang. Kedua, bila putus juga puting susunya. Atau putus juga umpamanya kemaluannya. Yang ketiga, bila si hewan tersebut gila. Keempat, bila dia ompong giginya, tetapi ompongnya bukan secara alami. Tapi karena kecelakaan, karena dicabut paksa, karena beradu dengan kawannya, yang menyebabkan dia cacat berupa giginya ompong. Itu juga makruh. Dan yang terakhir, tidak bertanduk. Baik secara alami tidak bertanduk, atau bertanduk tapi tanduknya patah, baik karena kecelakaan, atau karena ketubruk mobil, atau karena beradu dengan sesama kawannya. Inilah 5 jenis cacat yang menyebabkan makruh dijadikan hewan kurban. Ya, waktu untuk menyembelih hewan kurban sejak tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13. Tanggal 10 itu Idul Adha-nya, tanggal 11, 12, 13 disebut hari-hari tasyrik. Dan dilakukan mulai seusai sholat Idul Adha. Dan berakhir sampai terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah tersebut.
Siapa yang menyembelih di luar itu, maka tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra." Siapa orang yang menyembelih sebelum dia sholat Id, hendaklah dia mengulang setelah sholat Id. Ini menunjukkan bahwa diizinkannya dan disyariatkannya waktu penyembelihan seusai sholat Id. Juga hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu ayyami tasyrik dzabhun." Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Oleh karena itu, 4 hari waktu yang kita miliki, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13. Akan tetapi, semakin cepat waktu pelaksanaan penyembelihan itu semakin baik. Hari 10 lebih baik daripada ke-11, ke-12, ataupun ke-13, berdasarkan keumuman ayat, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua amalan baik lebih utama untuk disegerakan, termasuk juga penyembelihan. Termasuk boleh juga melaksanakan penyembelihan ini di malam hari. Ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menyatakan jumhur ulama membolehkan menyembelih hewan kurban di malam hari, akan tetapi di siang hari lebih utama. Dari segi madarat yang mungkin ditimbulkan apabila malam hari. Ya karena gelapnya, ya mungkin karena dinginnya, ya karena mengganggu istirahat orangnya, dan seterusnya. Tetapi secara hukum sah apabila penyembelihan itu dilakukan pada malam hari. Inilah 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban. Pada asalnya, dimanapun kita menyembelih, di belakang rumah, di depan rumah, di tanah lapang, di mana saja itu dibolehkan. Akan tetapi yang lebih utama adalah di tanah lapang tempat menunaikan sholat Idul Adha. Ini berdasarkan beberapa alasan. Pertama, Rasul SAW sendiri menyembelih hewan kurban di tanah lapang, tempat beliau sholat. Berdasarkan sebuah hadis yang diterima dari Jundab bin Sufyan, dia menyatakan bahwa setelah Rasul SAW usai melakukan sholat Idul Adha, kemudian beliau salam, beliau melihat setumpuk daging hewan yang sudah disembelih, lalu beliau menyatakan, "Man dhabaha qabla ayyusalliya falyu'id makanaha ukhra." Siapa orang yang menyembelih sebelum sholat, hendaklah dia mengulang sesembelihannya tersebut setelah sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa disembelihnya hewan itu di tanah lapang tempat sholat. Berdasarkan contoh dari Rasul SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalamnya juga berisi tentang informasi. Tentang sudah dibolehkannya menyembelih hewan kurban karena sholatnya sudah usai. Ketiga, di sana juga menjadi media. Cara mengajarkan tentang bagaimana cara menyembelih secara syar'i beserta amalan-amalan lain yang mengikutinya. Seperti takbir dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, lebih utama ini dilaksanakan di tanah lapang, sekalipun boleh juga dilaksanakan di mana saja tempat yang kita sukai. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan ketika kita menyembelih. Pertama, lakukan penyembelihan
sebaik mungkin. Dengan cara tajamkan terlebih dahulu pisau yang akan digunakan untuk menyembelih itu dan jangan dibiarkan tumpul. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabh wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Maka apabila kalian membunuh, maka lakukan pembunuhan itu dengan cara sebaik mungkin. Dan apabila kalian akan menyembelih, maka lakukan penyembelihan itu dengan sebaik mungkin. Hendaklah salah seorang di antara kamu menajamkan terlebih dahulu pisau yang akan dipakai untuk menyembelih, dan hendaklah dia menyamankan terlebih dahulu hewan sesembelihannya tersebut. Inilah ihsan dalam menyembelih, membuat hewannya nyaman terlebih dahulu dan menajamkan pisau agar tidak terlalu sakit ke hewannya dan lebih cepat matinya. Inilah adab yang pertama. Adab kedua, hendaklah si kambing yang akan kita sembelih disembelih dalam posisi berbaring, dan kata Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, hendaklah dibaringkan pada belahan tubuh sebelah kiri. Ini untuk memudahkan bagi si penyembelih, sehingga dia bisa memegang pisau dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya memegang kepala kambing yang akan disembelih. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi SAW akan menyembelih 2 ekor kambing dengan keadaan gemuk dan bertanduk besar. Lalu Nabi SAW menyuruh Aisyah mengambilkan pisau dan menyuruh untuk mengasahnya dengan batu. Setelah itu kemudian beliau merebahkan kambing itu lalu menyembelihnya. Dan inilah posisi yang ternyaman bagi si kambing. Oleh karena itulah disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih untuk membaringkan terlebih dahulu hewan sesembelihan yang akan disembelihnya itu dan dibaringkan pada bagian tubuh sebelah kirinya. Adab yang ketiga, hendaklah orang yang akan menyembelih itu meletakkan kakinya di atas rusuk kambing yang akan disembelihnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, "Dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kabshaini amlahain. Fara'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima." Kata Anas, suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang besar. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di atas rusuk hewan yang akan disembelihnya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam 2 kitab sahihnya. Kata Imam An-Nawawi, posisi ini adalah posisi yang paling mantap dan kokoh bagi si penyembelih sehingga tenaganya besar dan menyebabkan si kambing tidak bisa banyak bergerak ketika disembelih. Karena banyaknya gerakan yang dilakukan oleh si kambing menyebabkan terganggunya penyembelihan itu, dan ini akan lebih menyakitkan kepada si hewan yang disembelih tersebut. Oleh karena itulah, maka dianjurkan orang yang akan menyembelih tersebut menyembelihnya dengan posisi seperti itu, yaitu meletakkan kakinya di atas rusuk dari kambing yang akan disembelih. Adab yang keempat, dan ini yang amat sangat penting, yaitu mengucapkan bismillah pada waktu menyembelih dengan diiringi takbir. Berdasarkan hadis Anas, beliau menyatakan, "Dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain aqranain dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara
wa wada'a rijlahu ala safahihima. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, lalu beliau mengucapkan bismillah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di atas lambung dari binatang sesembelihannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Boleh juga ditambah dengan doa lain, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Setelah Aisyah diperintahkan menyiapkan pisau, kemudian mengasah pisau itu dengan batu, kemudian Nabi SAW merebahkan binatang yang akan disembelihnya, lalu beliau menyatakan, Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kata Nabi SAW dengan nama Allah, Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad ini, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Ini menunjukkan bahwa bismillah sesuatu yang mesti. Dan ini yang kemudian menjadi penentu apakah itu halal ataukah tidak. Karena Allah melarang kita untuk memakan sesembelihan-sesembelihan yang tidak disebut nama Allah atas sesembelihan tersebut. Oleh karena itu jangan lupakan bismillah dan diiringi dengan takbir. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima atau yang terakhir adalah menghadapkan binatang sesembelihan itu ke arah kiblat. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing yang besar dan gemuk bertanduk. Kemudian beliau menghadapkan binatang itu ke arah kiblat. Lalu beliau mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma minka walaka wa an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar thumma dzabah. Jadi setelah Nabi mengatakan doa tadi, kemudian beliau menyembelih. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, sekalipun banyak ulama lain yang mendhaifkannya. Nafi Maula Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pun kalau beliau mau menyembelih hewan kurban, beliau menghadapkan sesembelihannya tersebut ke arah kiblat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih. Berdasarkan hal itu, maka disunnahkan menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat, sekalipun masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Inilah 5 adab tentang tata cara menyembelih yang harus diperhatikan. Sebenarnya ada perbedaan tentang cara menyembelih sapi, kambing dengan unta karena ada perbedaan bentuk fisik. Kalau sapi dan kambing itu lehernya tidak begitu panjang, tapi kalau unta kan panjang. Kalau menyembelih unta, di bagian manakah? Di bawahnya atau di tengah atau di atas dekat kepalanya? Nah, ini dijelaskan lebih detail oleh para ulama dengan bersumber kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan dari sini lahir 2 istilah penyembelihan. Istilah yang pertama adalah dzabah. Dzabah ini ditujukan untuk pemotongan bagian nasil. Nasil itu adalah persendian antara leher dengan kepala. Nah, di sanalah. Itu dilakukan baik kepada kambing ataupun kepada sapi. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim, setiap penyembelihan sapi atau kambing oleh Allah diungkapkan dengan kata dzabah. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah ayat 67 menyatakan, Innallaha ya'murukum
an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk mendhabh, menyembelih baqarah. Menyembelih sapi betina ini diungkapkan dengan lafaz dhabh, an tadhbahu baqarah. Juga di dalam surah As-Saffat, Allah ketika menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditahan, kemudian diganti oleh seekor kambing untuk disembelih. Allah mengungkapkan sesembelihan kambing untuk disembelih sebagai pengganti dari Ismail dengan ungkapan wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebus anak itu dengan dzibhin azim, dengan sesembelihan yang besar. Sesembelihan yang besar yang dimaksudnya adalah kambing, dan oleh Allah diungkapkan dengan lafaz dzibhin azim, yaitu sesembelihan dengan lafaz dzabah. Oleh karena itulah cara menyembelih kambing dengan sapi adalah pada leher bagian atas dekat ke kepala. Adapun khusus untuk unta, Allah mengungkapkan dengan lafaz nahar. Nahar adalah bagian yang seringkali dipakaikan kalung dengan cara digantungkan di sana. Tentu saja itu bagian leher, bagian bawah yang dekat ke dada. Sehingga menyembelih dengan istilah nahar adalah menyembelih pada bagian leher yang dekat dengan dada. Dan ini berlaku untuk unta. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah. Menyembelih di sini adalah menyembelih unta dan diungkapkan dengan lafaz nahar. Inilah perbedaan antara tempat menyembelih leher antara unta dengan kambing dengan sapi. Ya, ada beberapa hal yang harus dihindarkan oleh orang yang akan menyembelih hewan sesembelihan, yaitu segala tindakan yang bertentangan dengan ihsan. Tadi ihsan dikatakan menyembelih secara sebaik mungkin. Oleh karena itu, hal-hal yang dilarang terhadap orang yang akan menyembelih adalah: pertama, segala tindakan yang menyakiti binatang yang akan disembelih, apapun bentuk tindakan itu. Kedua, membuat stres si binatang yang akan disembelih. Seperti, pertama, mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan ada seorang laki-laki yang mengasah pisaunya di hadapan hewan yang akan disembelih. Terlihatlah itu oleh Nabi SAW. Lalu beliau menegur, apakah kamu mau membunuh dia berkali-kali? Kenapa kamu tidak menyiapkan pisau yang tajam sebelumnya? Walaupun hadis ini masih diikhtilafkan oleh para ulama antara mausul dan mursalnya. Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan, idza dzabaha ahadukum falyujahhiz. Apabila salah seorang di antara kamu mau menyembelih, hendaklah dia menyiapkan terlebih dahulu segala keperluannya. Oleh karena itu dilarang mengasah pisau di hadapan si kambing yang akan disembelih, karena itu akan membuat dia stres. Kedua, menyembelih hewan kurban di hadapan hewan-hewan lain yang akan disembelih. Mereka melihat dan itu stres. Giliran kawannya sekarang, sebentar lagi giliran dirinya. Siapapun termasuk kambing yang punya perasaan juga stres. Dan itu siksaan yang luar biasa dahsyatnya bagi si kambing. Ini pun terlarang. Ketiga, menguliti serta memotong-motong tulang kurban sebelum dipastikan mati. Umpama setelah disembelih, masih dia dalam keadaan antara hidup dan mati, meregang nyawa, melepaskan ruh yang akan terlepas dari dirinya, tapi masih hidup, sudah langsung dikuliti.
sudah langsung dipotong-potong, sudah langsung dicincang. Ini juga termasuk hal yang terlarang karena termasuk perbuatan yang menyakiti dan itu bertentangan dengan ihsan yang Allah wajibkan termasuk dalam hal menyembelih. Inilah beberapa hal yang harus dihindari oleh orang-orang yang menyembelih hewan kurban. Yang lebih utama, orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya itu dengan tangannya sendiri. Pertama, berdasarkan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, beliau menyatakan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kabsyaini amlahaini aqrannain. Dzabahahuma biyadih." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing yang besar, gemuk dan juga bertanduk. Beliau menyembelih kedua-duanya dengan tangannya sendiri. Ini yang lebih utama. Akan tetapi dibolehkan bila ada halangan tertentu mewakilkan kepada orang lain. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, Ali bin Abi Thalib pernah diberi mandat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih hewan sesembelihan Nabi. Kata Ali, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budanihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk menyembelih hewan kurbannya. Dan ini menjadi dalil boleh dia menyembelih sendiri dan boleh juga dia mewakilkan bila ada halangan tertentu. Termasuk para wanita, tidak ada larangan bagi wanita untuk menyembelih hewan kurban apabila dia memungkinkan untuk itu. Pertama mampu, yang kedua aman juga dari fitnah, dari tontonan orang-orang para laki-laki yang bisa menimbulkan fitnah. Selama tidak menimbulkan madarat, wanita tidak dilarang untuk menyembelih. Ya, daging dari hewan kurban yang sudah disembelih itu tentu saja harus dimanfaatkan, nggak boleh dibuang begitu saja. Dengan 3 cara pemanfaatan. Dimakan, disimpan sebagian, disedekahkan sebagian yang lain. Berdasarkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyatakan, "Kulu waddakhiru watasaddaqu." Makanlah oleh kalian, simpanlah sebagian, dan sedekahkanlah sebagian yang lainnya. Ini menunjukkan kebolehan menyimpan makanan itu tanpa batas. Memang pernah ada hadis yang melarang menyimpan daging kurban ini lebih dari 3 hari. Tapi kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, juga Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, mereka menyatakan bahwa hadis yang melarang itu telah dimansukh, telah dihapus hukumnya sehingga tidak lagi terlarang menyimpan daging dari hewan kurban tersebut. Ya, menjual daging hewan kurban, baik dagingnya atau kulitnya atau kepalanya atau bagian apapun dari hewan kurban, ini tidak boleh. Walaupun nanti uangnya dipakai untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin, membangun masjid untuk kegiatan dakwah atau yang sejenisnya. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Mughni mengharamkan semuanya itu. Demikian juga Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Oleh karena itu, tidak boleh bagi siapapun untuk menjual dari hewan kurban tersebut setelah disembelih. Apapun bagian dari hewan kurban itu, kulitnya, dagingnya, kepalanya, atau apanya, sekalipun itu nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah atau dibagikan kepada fakir miskin.
Oh, tidak bisa. Hewan kurban tidak bisa digantikan dengan apapun, sekalipun dengan sedekah yang nilainya sama dengan harga hewan kurban atau berkali-kali lipat lebih dari itu. Karena apa? Karena di dalam hewan kurban itu terkandung beragam ibadah selain ibadah sedekah. Yang pertama, di sana ada ibadah yang berupa menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Ini setara dengan salat. Allah menyatakan, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menyembelihnya itu sendiri merupakan ibadah yang tidak ternilai. Dan ini tidak bisa digantikan dengan sedekah sebanyak apapun. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tingkat kesulitan dan rasa capek lelah yang didapat dari menyembelih hewan kurban yang tidak terkandung dalam sedekah. Kita tahu untuk menyembelih kambing membelinya juga perlu usaha. Yang kedua perlu keluar uang sebagai sedekahnya. Yang ketiga ketika menyembelihnya, ketika mengulitinya, ketika mencincangnya, dan ketika membagi-bagikannya. Ada unsur sedekahnya dan ada unsur ibadah yang lainnya yang tidak terkandung di dalam sedekah. Sehingga tidak bisa digantikan dengan hanya sedekah. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau sedekah itu bisa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak terlihat syiar. Dan memang sedekah lebih utama secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan ini tidak bisa sembunyi-sembunyi. Pasti diketahui. Ya menyembelihnya, ya ada takbirnya, ya dibagi-bagikannya. Sehingga terlihat besar syiar Islam dalam hal tersebut yang tidak terkandung di dalam sedekah. Ini alasan yang berikutnya yang menyebabkan bahwa menyembelih hewan kurban itu tidak tergantikan oleh sedekah. Selain itu, kurban adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Meninggalkannya berarti meninggalkan sunnah Nabi dan para khulafaur rasyidin. Dan ini poin tersendiri yang tidak terkandung di dalam sedekah. Oleh karena itu pantas apabila Al-Quran secara menyendiri, secara spesifik memerintahkan kita untuk melakukan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Dari semua keterangan itu jelaslah bahwa kurban tidak bisa digantikan dengan sedekah dan tidak bisa terwakili oleh sedekah. Kalau upah itu untuk si penyembelih diambil dari bagian hewan kurban, maka tidak boleh. Baik kulitnya, kepalanya, dagingnya, atau apanya pun. Tapi kalau upah itu diambil dari kocek sendiri, di luar hewan sesembelihan, maka boleh. Ini dasarkan pada hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam Muslim. Kata Ali, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa biluhumiha wa juludiha wa halaliha wa alla u'tiyal jazira minha syai'an. Qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mewakili hewan sesembelihannya, untuk menyembelih hewannya itu. Dan untuk mensodakohkan dagingnya, kulitnya, dan pelanaknya, serta agar aku tidak memberikan upah kepada orang yang menyembelihnya dari hewan kurban itu sedikit pun. Kata Ali, kami memberikan dia dari saku kami sendiri. Berdasarkan hal itu, maka boleh memberi upah, tapi jangan diambil dari hewan kurban tersebut.
Menjual daging kurban ataupun kulit dari hewan kurban, ini harus dirinci. Kalau yang melakukan itu adalah orang yang berkurban dan panitia yang mengurus kurban, maka tidak boleh, terlarang dan diharamkan oleh para ulama. Bahkan apabila yang menjualnya itu adalah orang yang berkurbannya, maka tidak sah. Rasul SAW menyatakan, man ba'a jildatahu fala udhiyatalah. Siapa orang yang menjual kulitnya, maka tidak ada udhiyah bagi dia. Oleh karena itu terlarang, baik bagi orang yang berkurbannya ataupun orang yang menjadi panitia pengurus penyelenggaraan hewan kurban untuk menjual bagian apanya pun dari hewan kurban itu, baik kulitnya, cokornya, dagingnya, kepalanya, atau apapun. Ini diharamkan. Tadi sudah dikatakan Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, dalam kitab Al-Mughni mengharamkan semuanya itu. Nah, lalu bagaimana kalau yang menjualnya itu mustahik? Orang yang berhak menerima daging kurban atau kulitnya atau kepalanya atau bagian apanya. Orang yang sudah memperoleh bagian, maka sepenuhnya menjadi hak dia. Setelah diberikan kepada dia, terserah dia mau dimakan, mau dibuang, mau diberikan, disodakohkan lagi kepada orang, mau dijual karena tidak suka, maka itu hak dia, terserah dia. Maka tidak apa-apa apabila dia memperlakukan bagian dari daging kurban yang telah dia peroleh, diperlakukan sesuka hati dia, mau dimakan, diberikan, ataupun dijual, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ya, pada dasarnya, karena penyaluran daging hewan kurban ini merupakan sodakoh, maka dia boleh disalurkan kepada siapapun. Baik dia miskin ataupun kaya, anak kecil ataupun dewasa, laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir. Itu dibolehkan. Baik berada di daerah sendiri ataupun berada di daerah orang lain. Akan tetapi, ada skala prioritas untuk menghindarkan madarat yang mungkin muncul. Pertama, orang-orang yang ada di daerah sendiri itu diprioritaskan. Karena orang-orang di sana berharapnya lebih besar daripada orang-orang yang ada di tempat yang lebih jauh. Orang-orang muslim lebih diprioritaskan. Karena apa? Karena mereka jauh lebih berhak daripada orang-orang kafir. Orang-orang yang miskin jauh lebih diprioritaskan daripada orang-orang yang kaya. Tetapi apabila ada kemaslahatan dan tidak menimbulkan madarat, ketika daging itu diberikan kepada orang kafir, atau kepada orang yang ada di negeri yang jauh, atau kepada orang yang kaya, maka itu tidak terlarang sama sekali. Wallahu a'lam. Adapun pelaksanaan penyembelihan itu sendiri diutamakan lakukan di daerah sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Juga ada aspek syiarnya, aspek dakwahnya, aspek silaturahminya, dan seterusnya. Tapi bila hal itu tidak memungkinkan atau dioper ke daerah lain lebih maslahat, maka dibolehkan. Seperti umpamanya beberapa orang kaum muslimin yang hidup di negeri kafir, di Eropa, di Amerika, di Jepang, yang aturan pemerintah di sana tidak membolehkan warganya menyembelih sendiri. Kemudian juga penyalurannya di sana tidak ada orang-orang muslim yang layak untuk diberi penyaluran. Maka bagi mereka yang hidup di negeri seperti itu, dibolehkan untuk menitipkan hewan kurbannya di negeri lain yang memungkinkan dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban tersebut. Tapi hukum asal upayakan di daerah sendiri bila memungkinkan.
Ada beberapa pesan yang amat saya tekankan ya kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada dalam masalah ini, termasuk dalam masalah syariat, pelaksanaan syariat secara umum. Pertama, bekalilah diri kita dengan ilmu terlebih dahulu sebelum beramal apapun. Karena tanpa ilmu, kemungkinan besar kita terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Dan apabila salah, maka ada kemungkinan itu tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, dasari seluruh ibadah, termasuk ibadah kurban ini dengan niat yang amat sangat ikhlas. Lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena riya, bukan karena orang, bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal sebagai orang dermawan, dan seterusnya. Itu akan merusak nilai ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah kurban ini. Yang ketiga, berupayalah agar seluruh ibadah yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat. Karena apa? Karena sesuai tidaknya ibadah kita dengan syariat amat sangat menentukan diterima tidaknya ibadah tersebut. Para ulama menyatakan ada dua syarat utama diterimanya ibadah. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti syariat, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk bisa seperti itu, kembali kepada pesan saya yang pertama, pelajari ilmu tentang segala sesuatu, agar dengan ilmu itu selain benar juga ibadah kita berkualitas. Dan ini amat menentukan terhadap diterima atau ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 3 poin yang ingin saya tekankan. Pertama, pelajari ilmunya. Yang kedua, ikhlaslah dalam beramal. Dan yang ketiga, berusahalah agar pelaksanaan syariat yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.